Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan, kita jaga, pelihara kualitas keimanan, ketakwaan kita sampai nanti kita kembali lagi kepada Allah, ke kampung halaman kita, yaitu alam lahud yang dahulunya kita sudah bersaksi, sudah mengatakan kita akan mentaati Allah dengan perjanjian diberikan umur sekian, rezeki sekian, perjalanan hidup begini dan begitu, dan semuanya kita sudah sepakati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas iman takwa ini, nanti kita juga bisa kembali dalam keadaan suci bersih, dimuliakan sebagaimana dulu kita juga datang ke muka bumi dalam kondisi suci bersih dan sebenarnya sangat dimuliakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam agama ini secara garis besar ilmu itu ada dua. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Pada awalnya kedua ilmu ini disebut dengan ilmu syariat, karena syariat itu ada hukum zahir, ada hukum batin. Tetapi karena perkembangan ilmu agama yang begitu pesat, kedua ilmu dipisahkan, didetailkan oleh para ulama, sehingga ilmu syariat melahirkan ilmu fikih, usul fikih, cabang-cabang ilmu hukum Islam, termasuk kaedah-kaedah usuliyah dan fikihiyah. Adapun ilmu batin berkaitan dengan ruh, dengan hati, dengan qalbu, ini juga diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini juga bahagian dari syariat Islam yang harus kita pelajari. Keutamaan ilmu ini dibanding dengan ilmu syariat seperti keutamaan jasad dibanding dengan ruh. Apalah artinya ruh ini? Apalah artinya jasad ini jika ruh tidak ada? Dan jika kita hanya berupa ruh saja tanpa jasad, maka kita tidak bisa turun ke muka bumi menyatakan esensi diri. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itulah kita umat Islam harus benar-benar belajar dengan baik ilmu agama yang kedua ilmu ini. Kedua ilmu ini harus dituntun Al-Quran hadis, dituntun Al-Quran sunnah. Dan karena itu ada adab-adab belajar agama yang harus kita ketahui. Kalau kita petik, kita gali dari Quran sunnah, apalagi kalau kita belajar ilmu hakikat, ilmu batin. Karena ilmu hakikat, ilmu batin ini termasuk hal yang tak bisa dilihat mata, tak kasat mata, sehingga kita memerlukan guru spiritual
Ulama-ulama besar di samping dia menjaga syariat, dia juga bisa menjalani, mengetahui lautan kedalaman alam rasa, alam hakikat, alam gaib, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian sahabat yang rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya yang diajarkan Nabi. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itu, dalam kesempatan singkat ini saya ingin menjelaskan beberapa adab untuk belajar ilmu agama, khususnya ilmu hakikat ini. Yang pertama yang harus dijaga dan diingat adalah setiap kita belajar ilmu, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan, semua kerja, apapun yang kita perlakukan, semuanya sangat bergantung kepada niat. Kalau kita belajar ilmu spiritual untuk bisa lihat jin, mendingan gak usah, nanti matinya kasihan. Kalau kita belajar ilmu spiritual, pingin bisa terbang di udara, burung-burung juga bisa terbang. Kalau pingin bisa jalan di atas air, ikan juga di air, gak turun-turun, gak keluar-keluar dari air, mending gak usah. Ilmu hakikat itu, niat belajarnya adalah agar kita ma'rifah, kita kenal Allah, kita kenal sifatnya, kita kenal zatnya, kita bisa memandangnya di balik segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu dia yang muhitum bikulli syai', yang meliputi segala-galanya, sehingga kita tunduk, patuh, mencintai Allah. Maka orang-orang yang memperjalankan ruhaninya berjalan di jalan spiritual, kalau niatnya tidak kena Allah, bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan mereka akan tergelincir. Tetapi bagi mereka yang berjalan terus-menerus, membersihkan hati, membersihkan kalbu mereka, selalu mendekat kepada Allah, selalu mencintai Allah. Ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah adalah muhsinun, muhsinin. Mereka selalu berbuat baik. Mutatahhirun, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Selalu mensucikan kalbunya, mensucikan hatinya, yang mensucikan dirinya dari dosa dan noda, dan selalu berbuat baik. Bukan orang-orang yang selalu berbuat kemungkaran, bukan orang-orang yang selalu berbuat dusta dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka dari itu, bagi umat kita yang mau belajar ilmu, terkhusus lagi ilmu hakikat, niatnya harus dibenerin. Hanya kepada Allah. Jangan pengen niat terbuka mata batin, bisa lihat jin, bisa lihat ini, insya Allah nanti yang datang jin nempel, yang memperlihatkan kita. Tapi kalau niat kita kena Allah, maka Allah akan pilihkan kepada kita ilmu apa yang bagus kita miliki sesuai bakat dengan diri kita. Kalau kita tidak perlu, tidak bagus untuk melihat yang gaib, Allah tidak akan beri. Karena Allah itu pengetahuannya luas, meliputi segala-galanya. Bahkan dia lebih mengerti apa yang terbaik bagi hambanya daripada diri kita sendiri, masyarul muslimin. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, kita harus bersikap seperti gelas kosong. Kita seolah-olah la haula wala quwata illa billah. Kita harus merasa kita tidak berilmu. Apabila kita menuntut ilmu, baik ilmu syariat, terutama ilmu hakikat, kita merasa pintar, kita merasa bisa. Demi Allah, Anda tidak akan mendapatkan ilmu dari guru itu. Tidak akan terbimbing. Kenapa? Karena orang yang sudah merasa berilmu, hatinya sudah penuh dengan kesombongan, hatinya sudah merasa tertutup, tidak seperti gelas kosong. Gelasnya sudah penuh, tidak bisa diisi. Maka apapun yang disampaikan oleh ulama, mursyid, ya orang-orang yang tinggi spiritualnya, yang menjaga syariat, yang alim, yang soleh, selalu saja membal. Kenapa? Karena dia merasa pintar. Tahukah kita ilmu Allah itu sangat luas, seperti lautan tak bertepi, seperti lautan gak ada dasarnya. 1000 kilometer kita menyelam ke lautan, 1000 kilometer kita mengetahui alam ketuhanan, alam gaib yang diciptakan Tuhan. 2000 kilometer kita menyelam di lautan, 2000 itulah yang kita ketahui. Dan itu tidak ada dasarnya, tidak ada puncak spiritual. Tidak ada puncaknya. Puncaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang sempurna 100% hakikatnya, karena yang meliputi, yang mengetahui segalanya hanya Allah. Maka kita semua ini dalam rangka belajar. Tidak boleh kita merasa paling alim, paling tinggi, paling luar biasa ilmunya,
Apalagi sudah misalnya mohon maaf kita mengaku menjadi Imam Mahdi, bisa mengatasi segala orang-orang yang tinggi ilmunya, naudzubillah. Ini membahayakan. Ini akan terjangkit dengan virus iblisiyah. Iblis itu dia tercela karena kesombongannya, dan orang-orang yang sombong sebagaimana dikatakan Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka dengan orang yang sombong. Kalau Allah saja sudah tidak suka sama kita, bagaimana kita mau dapat ilmu dari Allah? Ilmu Allah itu rayatul mu'min, kata Umar bin Khattab. Ilmu itu adalah bendera-bendera Allah yang akan diberikannya kepada orang-orang khusus yang dipilihnya sendiri. Ya. Jadi kalau kita mau belajar, kita harus kosong, merasa tidak ada apa-apanya, merasa tidak berilmu, merasa seperti belum tahu apa-apa. Maka ilmu yang kita peroleh dari mursyid, dari guru, dari ulama, baik syariat hakikat, itu akan masuk ke dalam hati kita, akan berkesan. Apalagi kalau terus-terus kita amalkan, maka semakin hidup dan berkesan ilmu itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dan selalu bergantung kepada Allah. Nah, maka kita tidak boleh belajar, termasuk khususnya ilmu hakikat, tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara orang-orang yang belajar spiritual ini, kenapa dia tergelincir? Karena dia bergantung kepada selain Allah. Ketika dia bersahabat dengan jin, dia bergantung kepada jin itu. Padahal kita tidak boleh meminta tolong kepada makhluk. Ya, hakikatnya tidak boleh minta tolong kepada makhluk kecuali setelah ada perintah Allah ke dalam hati kita untuk menggunakan makhluk itu. Ya. Ketika Allah memberi petunjuk ke dalam hati kita, ya sudah, minta bantu sama dia, baru kita boleh minta bantu. Kenapa? Karena Allah yang perintah. Salah satu tauhid Ibrahim itu mencapai puncak, walaupun riwayatnya lemah, tapi ini benar secara hakikat. Ketika dia dibakar di dalam api neraka, tiba-tiba Jibril datang. Ibrahim, maukah engkau aku yang bantu? Tidak usah. Kenapa? Aku tidak mau. Ya, aku ini mendakwakan agama Allah, aku ini intan surullah yansurkum. Aku ini menolong agama Allah, aku ini berbuat karena Allah, aku ingin Allah yang langsung bantu. Jadi bukan malaikat yang hadir, langsung itu Allah yang berfirman, qulna ya narukuni baradaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah engkau, selamatkan jasad kekasihku. Langsung Allah yang berfirman kepada api. Ya. Puncak ma'rifat itu adalah tiada perantara, karena Allah berbuat tidak pakai asbab. Walaupun di alam syariat kita harus berbuat berdasarkan asbab. Kenapa? Karena akal pikiran kita membutuhkan sebab untuk merealisasikan sesuatu. Di alam syariat kita berbuat berdasarkan asbab. Kita sakit, datang ke dokter. Di alam hakikat tidak ada asbab, yang ada hanya Allah yang terlihat. Kalau kita sembuh, dia yang menyembuhkan, dia yang gerakkan dokter, ya, untuk memberikan obat yang bagus kepada kita. Dia yang menggerakkan obat supaya bekerja dalam diri kita, bukan dokter yang menyembuhkan. Kenapa? Coba tanya dokter-dokter berpengalaman. Di antara sekian banyak pasien yang dia tangani dengan obat yang sama, penyakit yang sama, kenapa tidak hasilnya tidak sama? Kenapa tidak sembuh semua? Kenapa ada yang tidak sembuh, ada yang sembuh? Itu berarti bukan dokter yang hebat, itu berarti bukan obat yang menyembuhkan, tetapi dia. Karena itulah dia ingin kita terus bergantung kepadanya, tidak bergantung kepada selainnya. Itu tauhid yang sebenarnya. Walaupun memang harus kita berbuat berdasarkan asbab. Kenapa? Karena kita di alam jahir, di alam hakikat, Allah itu berbuat tidak butuh asbab. Tidak butuh kausalitas. Kausalitas itu sunnatullah. Dan kita harus berbuat secara jahir, tetapi di alam hakikat semuanya Allah asbab tertinggi. Itulah yang disebut dalam filsafat, Allah itu kausa prima. Dialah asbab yang sebenarnya. Dialah yang menyebabkan segalanya bergerak. Dialah yang mengizinkan, bahkan iblis untuk menggoda kita pun harus dapat izin dari Allah. Kalau nggak ada izin dari Allah, nggak bisa dia menggoda kita. Ya Allah, sebab kau sesatkan aku, berikanlah aku izin, ya, untuk bisa hidup panjang, sepanjang dunia masih ada. Aku akan sesatkan seluruh hamba-hambamu. Baik kalau itu maumu. Ketika Allah mengatakan baik kalau itu maumu,
Baru ada izin. Kalau sudah ada izin baru boleh. Kalau enggak bisa. Sejahat-jahat manusia pun sebenarnya mereka bergantung meminta kepada Allah. Coba perhatikan orang-orang yang mencuri, merampok, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang selingkuh. Di hati mereka, di nurani mereka ada itu permintaan. Ya Allah, janganlah ketahuan sama istriku. Ya Allah, janganlah ketahuan sama KPK, petugas hukum. Kadang kita dipanggilnya ya untuk Yasin 41, dia bersedekah dengan anak yatim dengan harapan dia korupsi tidak ketahuan. Sadarkah kita orang jahat pun sebenarnya berharap kepada Allah? Itu nurani kita. Nurani kita itu bergantung kepada Allah. Itulah tauhid yang sebenarnya. Itulah yang ingin dicapai di alam hakikat. Itulah yang ingin dicapai dalam alam spiritual Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu berzikir dan selalu bersama Allah, merasa bersama Allah. Inilah termasuk zikir yang di dalam ilmu tarekat ini termasuk yang lumayan sangat tinggi. Ya, saya katakan lumayan sangat tinggi. Kalau kita sudah selalu merasa bersama dengan Allah, disertai Allah, ma'iyatullah, aina ma takunu, dimanapun kau berada, rasakan engkau, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu yang dipesankan Nabi kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar bisa tenang bersabar karena Allah selalu memperhatikan. Fa innaka bi ayunina, engkau Muhammad selalu dalam pengawasan perhatian kami apapun yang kau lakukan. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar. Saya ingin katakan begini. Ilmu Nabi Musa ketika dia belajar, dia merasa satu waktu dia merasa lebih tinggi ilmunya. Tak ada orang yang lebih tinggi ilmunya daripada dirinya. Ya Musa, siapa yang lebih pintar dari engkau, hamba-hamba Allah? Tak ada. Maka Allah katakan, coba ada seorang pemuda yang lebih pintar dari Musa. Coba aku belajar. Kemudian dia belajarlah, disingkat cerita, berjumpa dengan Nabi Khidir. Nah, kata Nabi Khidir apa? Ayat yang saya bacakan tadi. Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya Musa, kau enggak akan bisa bersabar. Kenapa enggak bisa bersabar? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana kau bisa sabar tentang sesuatu yang kau tidak ada kabar, tidak ada ilmu tentangnya? Jadi untuk sabar itu pertama kita harus berilmu, yang kedua kita sebagai sangka. Nah, Nabi Musa dia merasa berilmu. Dia tinggi ilmunya. Maka Allah tunjukkan Nabi Khidir yang lebih tinggi ilmunya dari Musa. Dan Nabi Khidir waktu itu mengatakan, baik, kalau kau mau mengikuti aku, jangan kau tanya sesuatu sebelum aku menjelaskannya. Baik, katanya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan temukan aku menjadi orang sabar. Dan Nabi Musa berjanji, wala asalaka amra, saya tidak akan mengingkarimu. Nah, diikuti Nabi Musa. Nah, ketika ditunjukkan di bolongi sampan perahu Musa, ya kenapa kau bolongi? Seolah-olah Musa rengkel. Gak kasihan kau nanti yang punya perahu ini tenggelam? Apa mau kau tenggelam dia? Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak, iya. Kenapa kau bunuh orang suci? Dia karena masih anak-anak, ulamun, belum balik, dia masih saya. Kenapa kau bunuh orang yang tak membunuh? Dia merasa lebih tinggi dan ilmunya ilmu syariat. Maka dia tidak bisa bertahan dalam 3 hal. Sampai yang ketiga kali dia sudah berjanji, udahlah, nanti pokoknya kalau sekali lagi aku bantah, nanti aku usah. Fala tusahibuni, ya udah enggak usah, aku bisa berteman dengan kau. Nah, ketiga kali, maka kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Ya inilah hari perpisahan saya dengan kau. Kan sudah saya bilang di awal, kau enggak bisa bersabar. Maka menuntut ilmu hakikat utamanya masyhurul muslimin harus bersabar. Jangan bertanya di momen yang tidak pas. Boleh bertanya, tapi kalau kita tidak bertanya kepada guru spiritual, kita mohon petunjuk kepada Allah, nanti akan ada jawabannya diberikan Allah lewat lisan saudara kita, lewat lisan murid yang lain, kadang-kadang lewat guru itu sendiri menjelaskannya. Itu kalau kita bersabar. Dan memang menuntut ilmu itu harus bersabar. Kalau nggak sabar nggak dapat ilmu. Itu ada. Ya, apalagi ilmu hakikat. Setingkat Nabi Musa saja, ya, Nabi Ulul Azmi nggak dapat ilmu, Nabi Khidir nggak bisa sabar.
Maka kata Nabi SAW dalam hadis sahih, la'allamu, seandainya Musa itu bisa bersabar, niscaya dia akan menemukan banyak hal lagi yang ditunjukkan Khidir alaihissalam. Tapi karena dia tidak mampu bersabar, dia hanya 3 saja dijelaskan di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin dalam riwayat lain ada banyak hal lagi yang mungkin sudah dijalaninya, tetapi 3 yang kawan. Wallahu alam. Tetapi Al-Quran menyebutkan 3. Karena ilmu Allah itu, masyaallah muslimin, bukan hanya yang tercatat di dalam Quran. Siapa yang meyakini ilmu Allah hanya yang ada dalam Quran, sebenarnya dia sudah mengingkari sebahagian Quran. Kenapa? Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Seandainya tinta di lautan itu digunakan untuk menulis kataku, firmanku, ilmuku, habis tinta di lautan itu semua. Lanafidal bahr. Walaupun ditambah sebanyak itu, habis lagi. Kalau Quran saja ilmu Allah dalam Quran itu saja kita anggap ilmu Allah. Al-Quran itu bisa ditulis, gak perlu selautan tintanya baru habis Quran, gak perlu. Untuk menuliskan Quran kita hanya butuh paling 1 cangkir tinta, gak perlu 1 lautan. Tapi ilmu Allah itu sangat luas. Hanya saja Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah Rasul, itu adalah ilmu pokok, ilmu pegangan. Sehingga seluruh ilham, seluruh laduni yang kita peroleh harus disinergikan. Tidak boleh bertentangan kedua-duanya. Ya. Kenapa bertentangan? Tapi Musa dengan Nabi Khidir bertentangan. Yang bilang bertentangan adalah orang yang tidak menguasai kedua ilmu itu. Tapi ketika kita paham ilmu Nabi Khidir, kenapa kau bunuh anak ini? Dia kan tidak berdosa. Aku diperintah Tuhan, aku dikasih ilmu oleh Allah. Anak ini nanti kalau besar dia akan mengkafirkan orang tuanya, ayah ibunya orang soleh. Allah ingin mengganti kepada ayah ibunya anak yang soleh. Ini anak durhaka. Sebelum dia durhaka kafir dalam perjalanan takdirnya, lebih baik kubunuh supaya dia jangan masuk neraka. Loh, mana yang bertentangan dengan syariat? Wong dia kan Nabi Khidir berbuat karena perintah Allah, bukan kemauan dirinya. Maka di ujung ayat dia sebut, aku menjelaskan ini semua itu karena perintah Allah, itu dari sisi Allah, bukan kemauan diriku sendiri, kata Nabi Khidir. Loh, kalau orang taat perintah Allah, apakah dia bertentangan dengan syariat? Tidak ada. Yang jadi masalah orang syariat menguasai syariat, orang hakikat tak menguasai syariat, duel. Tapi kalau kita menguasai kedua ilmunya, insya Allah tidak ada ilmu Allah yang bertentangan, bersinergi. Maka belajar ilmu itu harus luas, banyak guru, jangan 1 guru. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberi pesan kepada kita agar terus berpegang kepada Quran dan Sunnah dan belajar ilmu spiritual Islam dengan baik. Karena ilmu sepuan ini adalah ilmu rohani Islam. Kalau kita enggak belajar ilmu spiritual, salat kita tidak nikmat, salat kita tidak khusyuk, kembali kita kepada Allah sulit karena kita tidak mengenali Allah. Karena sesungguhnya hakikat dari hidup ini adalah pengenalan dan pengabdian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.